kasih sudah menekan video ini. Miss harap kalian di rumah sehat selalu dan tetap semangat belajar. Nah, kali ini Miss akan memberikan penjelasan tentang materi pertama kita, yaitu untuk pelajaran IPA. Ya, khususnya untuk kalian yang saat ini duduk di bangku kelas 6. Jadi, di materi pertama ini, untuk IPA kita akan membahas tentang organ reproduksi dari laki-laki dan perempuan. Namun kita bedakan untuk season ini ya. Jadi video kali ini khusus akan menjelaskan bagaimana organ reproduksi dari laki-laki. Oke, selamat belajar dan jangan lupa tekan tombol like dan juga kalian boleh share ke teman kalian dan tekan tombol subscribe. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, Miss, kenapa sih kita harus membahas tentang organ reproduksi dari laki-laki maupun perempuan? Nah, ini sangat penting kita pelajari. Jadi, ini sama halnya dengan pembelajaran untuk bagian-bagian penting di dalam tubuh kita. Jadi, walaupun kalian sekarang masih duduk di bangku SD, kalian perlu mempelajari ini agar bisa lebih mengenal diri sendiri dan menjaga dirinya sendiri, menjaga tubuh seperti itu. Nah, Miss, kalau begitu apa sih yang dimaksud dengan reproduksi? Nah, coba Miss mau tanya kepada kalian, adakah yang sudah tahu apa itu reproduksi? Nanti kalian yang sudah tahu boleh ketik di kolom komentar apa yang kalian tahu tentang reproduksi. Oke? Nah, misalkan tambahkan, jadi nak, reproduksi itu adalah suatu proses di mana tubuh kita, khususnya karena kita sekarang belajarnya khusus reproduksi manusia, berarti Miss kaitkan dengan manusia ya. Jadi di mana tubuh laki-laki maupun perempuan itu bisa menghasilkan keturunan. Ya, itu dia reproduksi, menghasilkan keturunan atau menghasilkan individu baru. Itu berlaku bagi semua makhluk hidup. Jadi manusia bisa bereproduksi, hewan bisa bereproduksi, tumbuhan juga bisa bereproduksi. Karena reproduksi ini akan memberikan kelangsungan hidup. Jadi akan bertambah individu di kehidupan ini. Begitu. Karena kalau tidak ada peristiwa reproduksi pada makhluk hidup, artinya apa? Tidak akan ada yang melanjut generasi setelah kita, seperti itu. Oke. Nah, jadi apa saja nih organ reproduksi ini? Nah, karena kita khusus untuk membahas laki-laki, berarti Miss akan membahas bagian untuk laki-lakinya dulu. Nah, kalau kalian punya buku IPA atau buku juara sains, kalian boleh sambil buka bukunya, ya, sambil mendengar penjelasan dari Miss. Bagi kalian yang sudah punya buku juara sains, di sana akan ada topik-topik yang berkaitan dengan penjelasan Miss nanti. Bahkan di sana juga ada banyak gambar yang langsung menunjukkan organ reproduksi laki-laki maupun perempuan. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, yang pertama, setelah mengetahui apa itu reproduksi, sekarang Miss akan menjelaskan bagian dari organ reproduksi ini. Nah, organ reproduksi laki-laki itu dibagi menjadi dua. Ada organ reproduksi bagian internal dan ada bagian eksternal. Apa itu Miss? Internal dan eksternal. Internal itu berarti bagian dalam dari organ reproduksinya, bagian dalam yang tidak bisa kita lihat, ya. Bagian eksternal itu untuk organ reproduksi bagian luar yang terlihat dari luar. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, sekarang Miss lanjut. Selain itu juga organ reproduksi ini sudah pastinya dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan semenjak kita itu dilahirkan. Oke, karena apa? Karena organ reproduksi ini kita gunakan nanti untuk apa Miss bilang? Yang pertama,
untuk menghasilkan keturunan, dan juga yang paling penting untuk mengeluarkan sisa metabolisme dari tubuh. Sisa metabolisme itu adalah si urin. Urin itu yang biasa kita sebut air seni, air kencing. Oke, paham ya? Nah, melalui organ reproduksi lah dikeluarkan si urin tadi. Oke, Miss harap sampai di sini paham agar Miss bisa lebih tenang untuk menjelaskan yang selanjutnya. Karena kalau kalian tidak paham dari awal, nanti juga jadi bingung sampai selanjutnya ya. Jadi harus disimak video Miss sampai selesai. Oke? Nah, seperti yang sudah Miss jelaskan bahwa tadi organ reproduksi ini sangat penting untuk mengeluarkan urin. Jadi Miss, untuk menghasilkan keturunan saat kapan? Nah, jadi karena Miss bilang tadi organ reproduksinya itu memang sudah ada dari awal, dari lahir, bukan berarti langsung bisa berkembang si organ reproduksinya semenjak lahir. Ya, berkembangnya juga paling untuk bagian yang Miss bilang tadi, untuk mengeluarkan sisa metabolisme. Nah, jadi organ reproduksi itu tidak langsung bisa melakukan tugasnya untuk menghasilkan keturunan saat masih bayi, anak-anak, remaja belum. Tapi ketika kamu bagi laki-laki itu dan juga perempuan sedang mengalami atau mulai mengalami di mana itu masa pubertas. Kalian pernah dengar masa pubertas? Oke, nah sekarang Miss akan berikan sekilas tentang apa itu masa pubertas. Oke, nah bagi laki-laki, karena kita sedang membahas untuk laki-laki, jadi fokus ya. Nah, bagi laki-laki, ciri dari masa pubertas itu ditandai dengan suara laki-lakinya mulai agak berat. Jadi bisa jadi suaranya kenapa Miss gitu. Jadi suaranya itu tidak seperti anak-anak dulu yang mungkin masih jernih dan layaknya seperti anak-anak suaranya. Jadi saat kamu sudah mulai mungkin menginjak umur 11, bahkan ada juga yang berumur 10, itu adalah masa dimana masa anak-anak menuju remaja. Disitulah laki-laki ataupun perempuan ini akan mulai mengalami masa pubertas. Ya, selain laki-laki, selain adanya perubahan suara. Nah, untuk laki-laki juga ada tanda-tanda munculnya jakun. Kalian tahu jakun di mana? Jakun itu ada di bagian leher. Coba nanti diperhatikan papanya atau abangnya yang sudah dewasa. Coba diperhatikan di lehernya. Ada tidak dia seperti tulang yang menonjol? Itulah si jakun. Kalau tidak, coba tanya papa. Pah, yang di leher papa itu apa sih? Nah, mungkin papanya kan bilang, oh itu jakun nak. Ya, itu sudah dimiliki oleh orang yang sudah mengalami masa pubertas dan menuju dewasa gitu. Nah, loh Miss, tapi papa saya sudah dewasa, tapi tidak ada tonjolan yang ada di sini, di leher. Ya, itu bisa terjadi ya anak-anak. Jadi ada juga beberapa laki-laki yang tidak memiliki jakun. Artinya hormonnya mungkin sedikit berbeda. Ya, ada perbedaan hormon. Hormon itu nanti akan dijelaskan di video selanjutnya, di pembahasan kita selanjutnya ya, biar kalian lebih paham. Oke. Nah, selain itu ada lagi Miss. Kenapa ya papa saya itu sekarang kumisan? Oke? Atau papa saya dia punya bulu atau rambut di ketiaknya gitu. Iya, itu juga salah satu tanda masa pubertas ya. Kalau papa mungkin papa atau abangnya sudah memiliki kumis yang lebat, rambut
ketiak yang lebat, ya karena memang sudah dewasa, ya kan? Jadi bagi kalian yang masih memulai nanti menuju masa remaja, sedang mengalami pubertas, maka akan muncullah rambut-rambut tipis di bagian sini, bagian kumis ya. Untuk bagian rambut ketiak juga akan muncul rambut-rambut halus. Oke, paham sampai di situ ya? Oke, selain itu juga misalkan tambahkan info satu lagi. Ini jangan menganggap tabu ya. Ini perlu kita pelajari. Nggak apa-apa, namanya juga belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Ini kita lagi belajar, bukan sedang berpikir hal-hal yang lain. Dan Miss harap saat mendengarkan penjelasan ini, pikirannya harus positif, nggak boleh malu. Kita harus belajar, namanya juga belajar, ya kan? Belajar dan mengambil sisi positifnya. Nah, selain tumbuh rambut halus di bagian kumis, di bagian brewokannya, mungkin sudah ada brewokannya sedikit-sedikit. Terus di bagian ketiak sudah ada rambut halus, juga akan muncul nanti rambut-rambut halus di bagian alat kelaminnya. Oke, alat kelamin itu yang kita gunakan saat kita mengeluarkan urin ya, adik-adik. Nanti akan mulai muncul rambut-rambut halus di sana. Itulah beberapa tanda-tanda pubertas bagi laki-laki. Oke? Nah, paham sampai di sini ya? Jika kalian ingin bertanya, nanti kalian juga boleh cantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, belum sampai selesai. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, adik-adik, sekarang kita fokus ke gambar berikut ya. Ini adalah gambar dari organ reproduksi laki-laki. Oke, jadi di sini sudah sangat lengkap bagian-bagiannya. Nah, untuk yang Miss tunjukkan ini adalah lubang pengeluaran dari urin tadi. Nah, inilah yang disebut dengan penis. Oke. Kemudian ada juga bagian yang bisa terlihat langsung dari luar atau masih bagian eksternal ya, yaitu si testis. Oke, ada dua ya, sepasang dia. Nah, si testis ini dilindungi oleh selaput yang disebut dengan skrotum. Ya, bisa dilihat tanda panahnya. Itulah si skrotum. Oke. Kemudian belum sampai di situ. Kalian perhatikan dulu, kira-kira di dalam ini apa? Inilah yang disebut dengan kelenjar prostat. Ya, selain itu juga ada epididymis dekat dengan testis, ada vas deferens ya, saluran juga. Ada juga vesicula seminalis ya. Kemudian ada uretra juga. Masing-masing fungsinya nanti boleh kalian cari di bukunya ya, adik-adik. Sekian pembelajaran hari ini, Miss harap kalian bisa paham dan tetap semangat belajarnya dan menggunakan pembelajaran ini sebagai penambah wawasan untuk kalian. Oke? Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.